Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang terdapat di Knowledge Management System kita, yaitu Project Management. Dalam video ini kita akan membahas hal-hal seperti definisi apa itu suatu project menurut PMBOK, apa itu Project Management Triple Constraint, apa saja trigger atau pemicu mulainya suatu project, dan apa itu seorang project manager dan apa yang project manager itu perlukan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sian Georgi Alexander dengan NRP 502611064 dari kelas Mprostide. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu definisi suatu project. Jadi, menurut Project Management Body of Knowledge, project itu adalah suatu temporary endeavor with a beginning and an end, and it must be used to create a unique product, service, or result. Atau jadi project itu adalah suatu hal sementara temporary yang mempunyai waktu mulai dan akhir yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan harus digunakan untuk menciptakan suatu produk unik, jasa, atau outcome lain-lainnya sesuai dengan apa yang dicari perusahaan kita. Jadi project management triple constraint itu adalah suatu batasan atau 3 hal yang merupakan batasan untuk menentukan kesuksesan dari project kita, yaitu ada scope atau goal, budget atau cost, dan time or schedule. Jadi untuk time or schedule itu, jadi karena tadi project itu suatu hal temporary sementara yang mempunyai tanggal awal dan akhir yang ditentukan sebelumnya, jadi kita harus memastikan project kita itu selesai sesuai dengan time schedule itu tanpa ada kelonggaran. Lalu untuk budget atau cost itu kita harus memastikan juga sebagai project management resources atau sumber daya dan juga budget yang diberikan kepada kita itu sesuai dan kita dapat menyelesaikan project dengan budget atau sumber daya yang telah ditentukan terlebih dahulu itu. Lalu terakhir scope atau goal itu jadi output dari suatu project itu dapat berupa produk, jasa atau outcome lain-lainnya yang sesuai. Nah, itu tuh harus sesuai dan juga pas dengan apa yang dicari dengan usaha kita. Nah, untuk project management triple constraint itu tiap hal yaitu time, goal, atau scope, dan juga cost tadi sangat bergantung ke satu sama lain. Jadi contohnya jika kita salah satu contohnya itu misalnya saya ingin project saya itu fokus ke budget dan kualitinya. Jadi produknya ini akan terlihat baik, memiliki kualitas yang baik, dan juga budget atau harga atau budget yang rendah, tetapi akan memerlukan waktu yang banyak. Itu salah satu contohnya. Misalkan lagi jika saya ingin fokus hanya ke waktu atau time, ke aspek time. Jadi produk yang dihasilkan mungkin akan cepat, tetapi memiliki kualitas yang kurang dan juga budget yang besar. Nah, selanjutnya ada triggers atau pemicu mulainya suatu project. Jadi, project atau suatu project itu harus berhubungan dengan bisnis strategi perusahaan kita. Nah, terus ada beberapa trigger kunci yang dapat memicu jalannya suatu project itu. Nah, pertama itu ada market needs. Itu ketika sebuah perusahaan mulai mengembangkan produk untuk mengatasi kebutuhan klien mereka atau untuk mengikuti persaingan. Contohnya ini bottled water. Mungkin saat diciptakan pertama kali, sang inventor atau pencipta ini melihat kalau orang tuh sangat memerlukan air untuk dibawa kemana-mana secara konvensional dan juga secara murah. Nah, makanya diciptakan bottled water pertama. Nah, tapi perusahaan-perusahaan lain ikut loncat ke bisnis atau ke project bottled water ini. Untuk itu contoh yang untuk mengikuti persaingan. Nah, selanjutnya customer request mungkin ada sebuah project dapat datang sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu ada technological advancement. Jadi suatu project itu dapat timbul dari kemajuan teknologi. Teknologi itu dapat berkembang hingga titik di mana bisnis Anda dapat diotomasi atau produk perlu berubah sesuai kemajuan teknologi. Contohnya produk perlu diubah sesuai kemajuan teknologi atau suatu project yang mulai karena technological advancement mungkin kalian tahu ada beberapa kayak theme park VR viral, yaitu suatu taman bermain di mana menggunakan VR-VR. Itu salah satu project atau usaha yang timbul dari technological advancement. Mereka melihat ada VR ini yang merupakan suatu kemajuan teknologi dan membuat sesuatu menggunakan VR itu.
yaitu taman bermain untuk anak-anak dengan menggunakan VR. Lalu untuk hal yang diotomasi, misalkan jika packaging produk dulu memerlukan waktu yang lama, proses yang ribet dan memerlukan sumber daya manusia, sekarang dengan bantuan mesin dapat diotomasikan, jadi tidak memerlukan sumber daya manusia dan mungkin budget yang dikeluarkan awal-awal akan lebih besar, tapi seiring berjalannya waktu akan lebih menghemat biaya. Selanjutnya ada trigger business need. Jadi saat terjadi financial crisis, banyak perusahaan harus melakukan project untuk mengurangi biaya, mengoptimalkan proses, atau meningkatkan pendapatan dengan memperluas basis pelanggan hanya untuk bertahan dalam bisnis. Nah, untuk trigger-trigger lainnya, untuk trigger kunci lainnya seperti social needs, legal requirement, ecological considerations. Nah, jadi bagaimana suatu perusahaan memilih trigger yang cocok atau bagaimana jika salah satu karyawan melihat ada trigger ini, ingin melaporkan ke eksekutif dan eksekutifnya memilih untuk menjalankan proyek sesuai trigger itu. Nah, jadi cara yang paling umumnya itu adalah menggunakan project proposal. Jadi dalam project proposal ini terdapat seperti problem and solution, goals and benefits, deliverables and success criteria, project management strategy, budget requirements, timeline, dan conclusion. Jadi ini tuh digunakan untuk suatu perusahaan mengetahui atau menjalankan suatu proyek sesuai dengan trigger-triggernya. Jadi yang mana yang sesuai dengan perusahaan kita dan akan direview eksekutif yang paling mengenal usaha mereka. Nah, langsung ditentukan nih, oh misalnya yang ini nih proyeknya dari proyek proposal si A, ini paling cocok nih untuk perusahaan kita, ayo kita lakukan atau kita jalani. Seperti itu. Selanjutnya ada aktor paling penting dalam suatu project management, yaitu project managers. Jadi jika CEO itu adalah suatu pemimpin suatu perusahaan, project manager itu adalah CEO dari project itu. Nah, jadi peran project manager itu bertanggung jawab penuh atas outcome project. Baik project itu akan berakhir sukses sesuai dengan deliver constraint dan project proposal yang ditentukan atau gagal. Di mana project yang sukses itu dapat kita ukur sebagai project yang mencapai tujuan atau goal project tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam budget yang ditentukan serta sesuai dengan project management triangle atau triple constraint tadi. Nah, selanjutnya project manager itu juga dapat menolak sebuah project jika ia merasa perbedaan antara scope dan ekspektasi realistis terlalu jauh. Jadi walaupun project manager ini dapat di-assign ke suatu project sesuai dengan project proposal yang tadi sudah direview eksekutif, dia masih mempunyai wewenang untuk menolaknya jika merasa perbedaan antara scope dan ekspektasi itu yang realistis itu terlalu jauh. Nah, beberapa major skill set atau skills yang harus dimiliki suatu project manager itu ada pertama project management and business knowledge. Itu seperti project manager fundamentals, planning quality, management and tools, analysis skill, dan lain-lain. Lalu ada people and workflow management skills seperti business analysis, organization efficient organization, issue resolution, and people skills. Lalu yang terakhir ada strategy and leadership skills seperti negotiation, portfolio management, strategic objective, influence, dan lain-lain. Jadi dapat kita lihat kalau project manager ini seperti pemimpin mutlak suatu project itu dan keberadaannya itu sangat penting untuk project itu berjalan sukses atau tidak. Sekian untuk video kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.